Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang tentu saja kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan bagian awal dari kitab Fusul fi Siratul Rasul karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan yang ke-60. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir yang bertepatan dengan tanggal 6 Oktober ya. Tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 6 Oktober tahun 2025 Masehi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Kita akan langsung baca bismillah. Qala faslu Ghazwatul Khandaq. Pasal tentang perang Khandaq. Kita baca bismillah. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan faslun yashtamilu ala mulakhas Ghazwatil Khandaq allati ibtalallahu fiha ibadahul mu'minin wa zalzaluhum. Pembahasan ini mencakup pasal yang mencakup tentang ringkasan dari peristiwa perang Khandaq di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dan kemudian menjadikan kondisi mereka zalzalahum. Kondisi mereka itu kemudian terguncang ya. Wa thabbatal imana fi qulubi awliya'ahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala fi qulubi awliyaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan iman di dalam hati wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa adhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang yang memiliki kemunafikan di dalam dirinya. Wa fadhahahum wa qarra'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka. Tsumma anzala nasrahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan darinya, dari Allah, wa nasara ibadahu, dan menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak tersebut, hanya Allah semata yang kemudian mengalahkan mereka. Wa a'azza jundahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menjayakan tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa radda al-kafarah bighaidhihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kafir kembali dengan kemarahan mereka. Mereka marah karena gagal untuk mengalahkan kaum muslimin. Wa waqal mu'minina syarra kaidihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mukminin dari keburukan tipu daya orang-orang kafir. Wa dzalika bi fadlihi wa mannihi, dan itu semua menunjukkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama alaihim syar'an wa qadran ayyaghzul mu'minina ba'daha, dan Allah Subhanahu wa taala melarang secara syar'i dan secara qadari untuk kemudian memerangi kaum mukminin setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaum muslimin dan menjadikan orang-orang kafir setelahnya semakin lemah. Bal ja'alahum maghlubin, bahkan Allah menjadikan orang-orang kafir kalah. Wa ja'ala hizbahu humul ghalibin, dan menjadikan kelompok pembela Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang menang. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Rabb semesta alam. Kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah menjelaskan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, ishtahrat hadhil ghazwah bi ghazwatil Khandaq nisbatan lil Khandaq alladhi hafarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulal Madinah. Jadi perang ini itu masyhur disebut juga dengan perang Khandaq. Karena memang pada masa itu
digalilah sebuah khandak, yaitu parit ya. Di mana parit ini itu kemudian dibangun di pinggir Madinah. Tujuannya liyahulu bainal musyrikina wa baina dukhulil Madinah, untuk menghalangi orang-orang kafir agar mereka tidak bisa memasuki kota Madinah. Tujuan pembangunan parit untuk itu, menghalangi orang-orang kafir untuk bisa masuk ke Madinah. Wa yuqalu laha aidan ghazwatul ahzab nisbatan lil musyrikin alladzina takhazzabu wa takalabu li ghazwil Madinah. Perang ini juga disebut sebagai perang Ahzab karena dinisbatkan kepada orang-orang musyrik di mana mereka takhazzabu, di mana mereka kemudian berkelompok-kelompok. Sehingga perang ini disebut dengan Ahzab, perang kelompok-kelompok, perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang musyrik. Wa takalabu li ghazwil Madinah, dan mereka kemudian saling satu sama lain menampakkan permusuhannya untuk menyerang Madinah. Sama-sama benci sehingga mereka kemudian bersatu, punya musuh bersama untuk kemudian mengalahkan Madinah, untuk memerangi Madinah dan mengalahkan kaum muslimin. Waqad asyara al-Imam Bukhari ila hataini tasmiyataini faqala fi sahih babu ghazwatil khandaq wa hiya al-ahzab. Hal ini diisyaratkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, penamaan perang dengan dua nama ini yaitu Ahzab dan juga Khandaq, sebagaimana di sahih bab ghazwatul khandaq wa hiya al-ahzab, bab tentang perang Khandaq dan ini adalah perang Ahzab, perang yang dilakukan oleh golongan-golongan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa qad kana jaisul musyrikin yata'allafu min qabailin iddah tahalafat li ghazwil Madinah. Orang-orang musyrik ketika mereka menyerang Madinah, mereka itu terdiri dari ahzab, kelompok-kelompok. Di mana orang-orang pasukan musyrik ini terdiri dari kabilah-kabilah yang bermacam-macam. Di mana mereka kemudian saling bersekutu satu sama lain untuk memerangi Madinah. Saling bekerja sama satu sama lain untuk memerangi Madinah. Di mana rinciannya mereka berasal di antaranya yang pertama wahum Quraisyun wa man tabi'aha. Yang pertama Quraisy dan yang mengikuti Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua wa Ghatafan wa man tabi'aha. Begitu juga orang-orang Ghatafan dan juga yang mengikuti Ghatafan. Fi nahwi asyratu alafi muqatil. Jumlahnya orang Ghatafan dan jumlahnya orang Quraisy itu sekitar 10.000 tentara. Biqiyadati Abi Sufyan bin Harb, di mana panglimanya adalah Abu Sufyan bin Harb. Idhafatan ila Yahud Bani Quraidah ba'da naqdhihimul ahd. Tambahkan lagi dengan Yahudi dari Bani Quraidah setelah mereka membatalkan perjanjian di Madinah, perjanjian yang diikat dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka membatalkan dan berkhianat. Dan malah mereka berdiri mendukung musuh kaum muslimin di Madinah, mendukung Madinah, yaitu kemudian mereka malah mendukung musyrik Makkah. Ini poin yang kedua, sehingga mereka itu adalah ahzab, kelompok yang banyak. Poin yang ketiga, wa haula'il ahzab wa inishtaraku wal taqaw ala harbil muslimina fi hadil ghazwah illa anna dawafi'ahum kanat mukhtalifah. Jadi kelompok-kelompok tersebut yang sudah kita sebutkan, mereka itu bersekutu, mereka itu bekerja sama, mereka itu bertemu untuk memerangi kaum muslimin dalam perang ini, tetapi motifnya, sebabnya, motivasi mereka, sebabnya mereka itu berbeda-beda. Di antaranya, fa Quraisyun kanat tadfa'uhumul adawa taqlidiyah lil muslimin. Adapun Quraisy, maka kemudian permusuhannya permusuhan yang konvensional ya, permusuhan yang biasa terhadap orang-orang kaum muslimin. Permusuhan antara kekufuran dengan Islam ya. Wal Yahud kana yadfa'uhumul khiqt wal khiyana. Adapun Yahudi, maka dorongan permusuhan mereka karena kedengkian dan juga kemudian dengan pengkhianatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka musuh mereka kemudian bersatu karena punya musuh bersama ya. Meskipun kemudian motifnya berbeda-beda. Wa amma Ghatafan kanu mujarrad murtaziqah tujari harb la aktsar. Adapun Ghatafan, mereka itu kemudian hanyalah tentara bayaran. Tidak lebih, tentara bayaran. Kenapa kemudian Ghatafan dikatakan tentara bayaran? Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah memberikan rincian di catatan kaki. Beliau mengatakan bahwa wa mimma yu'akidu irtizaku Ghatafan fi hadhil harb anal yahud kanu qad aghruhum bi itahim tamra khaybaratil kasanah fi hali indhami ila Quraisyin fi ghazwil Madinah kama fi maghazil Waqidi.
Jadi menurut Dr. Anwani Ahmad Fakih mengutip Maghazi Waqidi bahwa orang Ghatafan itu hanyalah tentara bayaran dalam perang ini. Karena orang Yahudi itu telah menjanjikan, mengiming-imingi ya, bahwasanya orang Yahudi akan memberikan hasil panen dari Tamar Khaybar pada tahun ini kalau mereka mau untuk bergabung dengan orang Quraisy memerangi Madinah dalam perang Khandaq ini. Sehingga bisa dibilang ini kayak tentara bayaran. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Waqad kanat hadhil ghazwah kama asyara al-musannif akhirul ghazawat allati ta'arrada lahal muslimuna fil Madinah. Musannif sebagaimana sudah menyebutkan, sudah mengisyaratkan bahwa perang ini adalah perang terakhir. Perang terakhir di mana kaum muslimin itu terancam, Madinah terancam, kaum muslimin di Madinah itu terancam. Ini perang terakhir ya. Perang terakhir. Maksudnya kaum muslimin itu lebih cenderung sifatnya lebih pasif ya. Lebih pasif. Setelah perang ini kemudian jauh lebih aktif. Yang kemudian memulai. Dan setelahnya bisa dikatakan hampir tidak ada ancaman kepada Madinah. Atau sangat minim ancaman kepada Madinah setelahnya, setelah perang ini ya. Beliau hafidhahullah mengatakan wa ba'daha intaqalal muslimuna min marhalatid difa ila marhalatil hujum. Setelahnya kaum muslimin berpindah dari fase bertahan defensif menuju fase menyerang yaitu aktif. Setelah perang Khandaq. Sehingga perang Khandaq ini memiliki beberapa keistimewaan di antaranya ini. Kemudian walidzalika shahha anhu sallallahu alaihi wasallam, karena itu sahih, betul ada riwayatnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'da insirafil ahzab wa ruju'ihim, setelah pasukan-pasukan musuh itu mereka sudah kembali, Rasulullah bersabda, al-an naghzuhum. Setelah sekarang, maksudnya mulai dari sekarang, naghzuhum. Kita yang menyerang mereka, maksudnya aktif menyerang mereka. Wala yaghzuna, bukan kemudian mereka yang menyerang kita, dalam tanda kurung sebagaimana sebelumnya. Sehingga setelah ini, kaum muslimin itu aktif menyerang. Sebelumnya, kaum muslimin pasif diserang. Itu bedanya. Rasulullah melanjutkan, nahnu nasiru ilaihim. Kita yang kemudian bergerak menuju mereka. Ini menunjukkan bahwa setelahnya, fasenya itu aktif menyerang, bukan pasif bertahan. Setelahnya, wa kana al-amr kama ahbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa alamun min a'lamin nubuwah. Dan kenyataannya nanti betul sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kemudian juga Rasulullah Dr. Hani Ahmad Fakih menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan tanda dan bukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi. Karena ini menjadi perkataan beliau menjadi salah satu bukti kenabiannya. Terjadi betul, kenyataan. Bukan berdusta, tidak berbohong, tidak mengada-ngada. Kenyataannya memang seperti itu. Itu pembahasan terkait dengan perang Khandaq yang bagian awal ya. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan perang Khandaq. Sekarang kita akan membahas tentang ta'libu Bani Nadir ala harbil muslimin. Provokasi Bani Nadir untuk menyerang kaum muslimin. Bani Nadir itu kemudian memprovokasi musuh-musuh Islam agar mereka mau menyerang kaum muslimin. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan, wa kana fi sanatin khamsin fi Syawal liha ala sahih min qaulai ahli al-maghazi was-siyar wa kana sababu ghazwatil Khandaq anna nafaran min yahudi Bani Nadir alladzina ajlahu minal Madinah ila Khaybar. Jadi provokasi Bani Nadir ini menjadi sebab penting terjadinya perang Ahzab ini. Di mana Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada tahun 5 Hijriah pada bulan Syawal, dan ini yang betul menurut pendapat yang sahih dari pendapatnya ulama dalam bidang maghazi dan siyar, bahwa sebab perang Khandaq ini bahwa beberapa orang dari Bani Nadir, di mana Bani Nadir ini sudah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusir ke Khaybar, kama qaddamna wa hum asyrafuhum, sehingga kemudian yang memprovokasi orang musyrik untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemuka Bani Nadir. Pemuka Bani Nadir diantaranya adalah Salam bin Abil Huqaiq, satu. Yang kedua Salam bin Mishkam, dua. Salam bin Mishkam. Yang ketiga Kinanah bin Rabi' wa ghairihim. 3
tiga orang ini dan lainnya. Kharaju ila Quraisyin bi Makkah fa'allabuhum ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pergi ke Mekah menemui orang-orang musyrik, lalu kemudian memprovokasi orang-orang musyrik Mekah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'aduhum min anfusihimun nasr, dan mereka menjanjikan bahwa orang musyrik akan menang. Itu janjinya orang-orang Yahudi. Fa'ajabuhum, lalu kemudian orang-orang musyrik Mekah menerima provokasi mereka. Tsumma kharaju ila Ghatafan, lalu kemudian tokoh-tokoh Bani Nadir ini juga bergerak menuju ke Ghatafan. Fada'uhum fa'ajabuhum aidan. Lalu kemudian menyeru agar mereka mau menerima ajakan bergabung bersama untuk memerangi kaum muslimin. Ghatafan ini menerima. Wa kharajat Quraisyun wa qaiduhum Abu Sufyan bin Harb. Sehingga setelahnya tentara Quraisy itu bergerak, di mana panglimanya adalah Abu Sufyan bin Harb. Wa ala Ghatafan Uyainah bin Khisan. Adapun kemudian kabilah Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Khisan. Wa kulluhum fi nahwi asyrati alafi rajulin. Total semua pasukan dari Quraisy dan Ghatafan itu sekitar 10.000 orang. Baik, demikian apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, aradul musannif fi hadzal mawdhi' min al-asli ila al-khilaf fi tarihi ghazwatil Khandaq. Wa rajjaha annaha kanat fi Syawal min as-sanatil khamisah min al-hijrah an-nabawiyyah. Jadi, katanya Dr. Hani Ahmad Faqih bahwa Ibnu Katsir dalam di tempat ini itu kemudian menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam menentukan sebenarnya kapan sih terjadi perang Khandaq tersebut. Dan Ibnu Katsir merojihkan bahwa terjadinya perang Khandaq itu adanya pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Wa hadha huwa qawlu jumhur ulama sirah wa huwa al-mu'tamad kama qala Ibnu Hajar. Dan pendapat ini itu pendapat jumhur ulama sirah. Dan ini pendapat yang mu'tamad, yang kuat, katanya Ibnu Hajar. Wa qala Dzahabi huwal maqtu'un bihi. Dan ini katanya Dzahabi rahimahullah dikomentari maqtu' bihi. Pasti benarnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu alam. Sehingga peristiwanya pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Taib. Ini poin yang pertama dari Dr. Hani Ahmad Faqih. Poin yang kedua, wa sabab alladzi dzakarahu al-musannif li ghazwil Khandaq min tahridi Yahud Bani Nadir sababun wajihun bila raib. Jadi Dr. Hani Ahmad Faqih memberikan komentar bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa perang Khandaq ini terjadi karena provokasi orang kafir dari Bani Nadir, orang Yahudi dari Bani Nadir, ini merupakan sebab yang wajih, sebab yang kemudian kuat ya. Alasan yang kuat ya. Dan ini kemudian menjadi alasan yang kuat, itu suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Wa in kana adh-dhahir anna al-adawa at-taqlidiyah baina Quraisy wal muslimin wa muhawalati Quraisy miraran lil qadha' ala quwwatil muslimin hiya sabab wa dafi' ar-ra'isi wara'a hadhil ghazwa. Ini menjadi salah satu sebab yang kuat ya, yang kemudian bisa diterima. Meskipun secara zahirnya bahwa permusuhan alami yang terjadi lama antara Quraisy dengan kaum muslimin dan upaya Quraisy yang berkali-kali untuk menaklukkan kekuatan Islam itu sebenarnya sebab dan motif inti ya. Motif inti dari perang ini. Betul Bani Nadir itu memprovokasi, tetapi keinginan orang Quraisy itu yang kemudian menjadi sebab inti. Motivasi orang Quraisy untuk mengalahkan kaum muslimin itu motif inti, motif dasar ya. Motif yang mendasar dari keinginan mereka memerangi kaum muslimin. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa khabar khuruju wafdi Yahudin Nadir ila Makkah wa tahridhihim Quraisyan wa Ghatafan ala ghazwil Madinah, dzakarahu Ibnu Ishaq fi sirah bi asanidin adidah mursalah yuqawi ba'dhuha ba'dha. Jadi kabar bahwa utusannya Yahudi Bani Nadir datang ke Mekah, kemudian memprovokasi dan mendorong orang Mekah untuk memerangi kaum muslimin. Begitu juga utusan mereka datang ke Ghatafan untuk memerangi Madinah. Maka riwayat-riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah dengan sanad yang bermacam-macam ya. Dan sanad-sanadnya itu sanad-sanad yang mursal. Sanad-sanad mursal itu sanad yang kemudian tidak disebutkan sahabatnya di situ.
yuqawwi ba'duha ba'dun. Namun sanad mursal ini sebenarnya dalam ilmu hadis tidak bisa diterima ya. Tetapi mursal ketika banyak itu bisa saling menguatkan satu sama lain sebagaimana disebutkan di sini. Wallahu alam. Poin yang keempat, wa ma dzakarahu al-musannif anna adad al-jaysh al-ahzab kana nahwa 10,000 dzakarahu Ibnu Ishaq fi sirah biduni isnad. Adapun yang disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir bahwa jumlah tentara Ahzab itu mencapai 10.000 pasukan, maka kisah ini betul disampaikan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah, tetapi itu kemudian disebutkan tanpa sanad. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita selesaikan pembahasan bagian awal dari perang Khandaq. Beberapa kesimpulan besar yang bisa kita sampaikan bahwa perang Khandaq ini disebut Khandaq karena parit. Parit itu dibangun untuk menghalangi orang kafir masuk ke Madinah. Perang ini disebut Ahzab karena jumlah mereka banyak dari berbagai kabilah. Ketika mereka berbagai kabilah, berbagai kelompok, karena itu disebut dengan Ahzab, maka motif mereka berbeda-beda. Motifnya orang Quraisy ya karena mereka permusuhan yang sudah lama ya. Permusuhan antara Islam dengan kekufuran. Sedangkan Yahudi ada karena kedengkian, ada karena pengkhianatan. Sedangkan orang Ghatafan lebih cenderung kepada bahwasanya mereka itu tentara bayaran ya. Kemudian kesimpulan lain bahwa kaum muslimin dalam perang Khandaq ini adalah fase terakhir di mana kaum muslimin itu fasenya fase bertahan dari gempuran musuh. Setelahnya kemudian itu masuk fase lain yaitu fase aktif menyerang musuh. Dan itu insya Allah makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu waktu perang yang betul itu insya Allah Syawal pada tahun 5 Hijriah. Kemudian tentang sebab ini betul bahwa provokasi Bani Nadir itu menjadi salah satu sebab ya. Tetapi tetap saja bahwa sebab inti dari perang ini adalah kebencian dan keinginan orang Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin. Begitu juga poin terakhir bahwa kaum musyrikin jumlahnya itu jumlah pasukannya ya itu mencapai 10 ribuan pasukan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu jamaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas membawa manfaat bagi kita dan membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.